Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sahabat religi dimanapun berada, senang sekali kembali bersama saya Eka dalam podcast Eko Dharma. Salam harmoni jiwa dan alam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu program prioritas yang dicanangkan Menteri Agama tahun 2025-2029, yaitu penguatan ekoteologi. Berkaitan dengan itu telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli, Ibu Tia Sastrina. Mari kita sambut narasumber kita. Om Swastiastu, Ibu Tia. Om Swastiastu, Deka. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Kabarnya Astunggara luar biasa baik. Baik Ibu, terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk membersamai kami dalam acara podcast ini. Saya memiliki beberapa pertanyaan Ibu terkait pelaksanaan program penguatan ekoteologi di Kementerian Agama Kabupaten Bangli. Baik, silahkan Deka. Menurut Ibu, kira-kira bagaimana pelaksanaan dan makna dari ekoteologi terkait pelayanan publik di Kementerian Agama Kabupaten Bangli, Ibu? Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Deka dari podcast Eko Dharma atas kesempatannya untuk bisa hadir di podcast pada kesempatan ini. Terkait dengan ekoteologi, tentunya kita sudah pahami bersama bahwa ini adalah program prioritas dari Kementerian Agama, salah satunya terkait dengan pelestarian lingkungan hidup. Nah, kalau dikaitkan dengan pelayanan publik, tentunya kita pahami bersama bahwa kita, khususnya di Kabupaten Bangli, dalam pelaksanaan pelayanan publik, dalam pelaksanaan kinerja tentunya tetap mengacu pada local wisdom kita. Jadi kearifan lokal kita, Trihita Karana. Nah, di sana ada Paryangan, Pawongan, dan Palemahan. Nah, kalau dia ekoteologi, berarti ini berkaitan dengan Palemahan. Nah, ini tentu sangat sejalan ya, karena bagaimana kita melalui ekoteologi ini diharapkan juga bisa menjaga lingkungan hidup di sekitar kita. Nah, kalau dikaitkan dengan pelayanan publik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, di sana juga kita diharapkan untuk mampu menyediakan sarana dan prasarana yang bisa digunakan oleh umat atau pengguna layanan. Nah, tentunya di sini akan nyambung. Jadi, ekoteologi ini bagaimana kita bisa menghadirkan sistem atau ruang atau tempat pelayanan yang bersih, kemudian nyaman, kemudian dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengguna layanan kita. Dan kalau di Kementerian Agama Kabupaten Bangli ini tentunya sudah kita laksanakan ekoteologi ini. Jadi dari depan pengguna layanan datang, mereka sudah bisa melihat bahwa kita sudah menata taman dengan baik, kemudian menjaga kebersihan lingkungan juga. Kemudian kita juga berusaha untuk memilah sampah berbasis sumbernya, dan bahkan kita sudah mulai membuat beberapa biopori ya, di beberapa titik lokasi, dan juga kita sudah memiliki tebu modern. Nah, jadi antara ekoteologi, kemudian Trihita Karana, dan juga dengan pelayanan publik ini sangat erat kaitannya. Dan dengan kita bisa menjaga atau melaksanakan ekoteologi ini, Astungkara kita bisa memberikan ruang pelayanan yang nyaman bagi pengguna layanan kita. Mungkin seperti itu, Deka. Baik, terima kasih Ibu. Berarti sudah sejalan Ibu ya, dan sudah memang dilaksanakan penguatan ekoteologi itu di Kementerian Agama Kabupaten Bangli. Ya, karena memang lingkungan tempat kita memberikan pelayanan tentunya akan sangat berpengaruh pada pelayanan yang kita berikan. Oleh karena itu, ekoteologi saya rasa sangat penting dalam hal mewujudkan pelayanan di lingkungan kantor kita. Ya, baik Ibu. Pertanyaan saya yang kedua, Ibu, apa latar belakang dan urgensi adanya penguatan ekoteologi ini di Kementerian Agama Kabupaten Bangli, Ibu? Baik, saya rasa ini hampir sama ya dengan yang saya sampaikan tadi. Tentunya yang melatar belakangi tadi konsep kearifan lokal kita Trihita Karana itu. Jadi bagaimana melalui Palemahan kita bisa menjaga lingkungan hidup di sekitar kita. Kemudian yang kedua yang melatar belakangi itu juga ekoteologi ini adalah bagian dari Asta Protas Kementerian Agama. Nah, sehingga kita sebagai ASN di Kementerian Agama juga turut
memiliki andil untuk bisa melaksanakan dan juga mensosialisasikan tentunya program ekoteologi ini. Dan yang ketiga, kalau kita lihat mungkin kondisi lingkungan kita saat ini. Jadi beberapa hal mengenai isu sampah, kemudian peralihan penggunaan lahan yang dulu misalnya lahan hijau digunakan untuk perkebunan, sekarang sudah beralih ke tempat untuk pemukiman. Nah, kondisi-kondisi ini tentunya harus kita sikapi bersama, dan bagaimana Kementerian Agama khususnya di Kemenak Kabupaten Bangli bisa menyikapi ini. Kalau terkait dengan isu sampah, kita coba untuk memilah sampah tadi berbasis sumber, dan kalau yang sampahnya organik kita kelola di biopori atau di tebe yang sudah kita buat. Nah, kemudian terkait dengan kehijauan lingkungan, kita juga sudah memiliki gerakan penanaman pohon. Ini rutin dilakukan oleh para penyuluh kita, jadi di tempat ibadah, kemudian di beberapa sekolah juga ini rutin kita laksanakan. Nah, sehingga ketiga hal tadi ini mendorong kita untuk semakin memperkuat langkah kita dalam mengimplementasikan ekoteologi khususnya di Kemenak Kabupaten Bangli. Dan kita harapkan tidak hanya berhenti di kantor saja, tetapi bisa kita ketuk tularkan juga ke tempat-tempat yang lainnya, baik itu di tempat ibadah, kemudian di sekolah-sekolah juga, sehingga gerakan-gerakan ini nantinya sedikit-sedikit, kecil-kecil, lama-lama akan menyeluruh dan ekoteologi bisa diterapkan secara sepenuhnya. Begitu. Baik, memang penting sekali isu lingkungan itu di tengah krisis sampah juga saat ini, krisis lingkungan juga Ibu. Memang sangat penting sekali bagaimana setiap masyarakat itu memiliki kesadaran untuk mencintai lingkungannya terutama. Lalu bagaimana strategi yang akan dilaksanakan di Kementerian Agama Kabupaten Bangli dalam penguatan ekoteologi tersebut Ibu? Baik, kalau strategi saya rasa ekoteologi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu kelompok atau satu orang saja. Nah, tetapi kalau kita di Kemenak Bangli ini merupakan tanggung jawab seluruh jajaran kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli. Jadi strateginya adalah kita bergerak secara kolaboratif. Seluruh seksi kita berjalan bersama-sama bagaimana mengimplementasikan ekoteologi ini. Kalau di kantor misalnya, kita sudah membuat biopori, kemudian membuat tebe modern, kemudian melakukan pemilahan sampah berbasis sumber. Dan karena kita punya penyuluh dan juga guru, maka penyuluh dan guru ini bisa bergerak untuk mensosialisasikan atau memperkuat program ekoteologi ini di wilayah binaannya masing-masing. Dan langkah kedua tentunya selain sinergi di internal kita, harus kita jalin juga sinergi lintas sektor. Dan ini juga sudah mulai kita laksanakan, jadi sinergi dengan majelis desa adat, kemudian sinergi dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat, dengan tokoh agama, dan juga pemerintah daerah. Nah, sehingga gerakan-gerakan ini paling tidak lama-lama akan mampu mengajak masyarakat sepenuhnya untuk mulai paham dan menyadari akan pentingnya bagaimana untuk menjaga lingkungan hidup. Jadi kita juga sosialisasikan pentingnya memilah sampah, pentingnya menyediakan pengelolaan mandiri di rumah, kemudian pentingnya juga untuk melakukan penghijauan. Kalau di rumah mungkin disediakan lahan untuk taman kecil atau ada pohon-pohonan. Kemudian kalau di tempat ibadah seperti apa, disiapkan juga lahan untuk penghijauan dan juga di tempat-tempat ibadah. Mungkin strateginya seperti itu. Jadi kita kolaborasi dan sinergi, kemudian sosialisasinya juga tidak terputus. Baik Ibu. Berarti peran penyuluh di sini sangat penting Ibu ya dalam mensosialisasikan luar biasa pentingnya, karena ekoteologi. penyuluh ini kan corongnya Kementerian Agama, dan penyuluh yang lebih sering berhubungan dengan masyarakat. Jadi dalam hal ada program Kementerian Agama, penyuluh bisa lebih cepat untuk turun ke masyarakat dan menyampaikan program-program tersebut. Baik, dalam pelaksanaan program tentunya Ibu ada hambatan ataupun ada tantangan yang ditemui. Apa kira-kira hambatan tersebut dan bagaimana solusinya mungkin Ibu? Ya. Baik, jadi ya
seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya dalam setiap implementasi program tentunya kita akan menemui hambatan dan tantangan, tetapi bukan berarti begitu ketemu tantangan lantas kita mundur, tidak. Nah, demikian juga dalam implementasi ekoteologi ini. Dan salah satu tantangannya adalah merubah habit, ya, kebiasaan. Nah, ini kebiasaan ini tidak bisa dirubah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Jadi ini perlu kita dengan telaten mensosialisasikan bagaimana pentingnya pengelolaan dan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan hidup kita. Karena dengan pola sosialisasi terus-menerus, ini diharapkan lama-kelamaan akan menjadi sebuah gerakan yang sudah menjadi kebiasaan. Karena sudah terbiasa dia di rumahnya pilah sampah organik, non-organik, jadi lama-lama dia akan muncul kebiasaan tersebut. Kalau 1-2 hari kan mungkin besok lupa lagi, dibuang langsung bersamaan. Nah, kemudian hambatan atau tantangan yang selanjutnya mungkin dalam hal teknis, ya. Nah, di sini saya rasa penyuluh agama dalam mensosialisasikan program-programnya tentu harus memahami dulu. Misalnya turun mau mensosialisasikan pengelolaan atau pembuatan biopori atau pembuatan tebe modern. Nah, tentu penyuluh ini sudah harus paham dulu teknisnya bagaimana. Nah, kemudian karena di lapangan kan kondisinya berbeda-beda. Ada yang lahannya luas, ada yang lahannya agak kecil. Nah, itu seperti apa? Nah, teknis ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Misalnya membuat biopori itu kan ada perlu seperti pipa, kemudian ada tutup pavingnya tersendiri, kemudian berapa bulan sekali dia dipanen untuk dijadikan kompos ke tanaman yang lainnya. Demikian juga pembuatan tebe dan hal lainnya. Jadi teknis ini juga menjadi tantangan tersendiri karena sebelum turun tentunya para penyuluh harus sudah paham. Jangan sampai sosialisasi nanti tidak paham, ditanya gimana caranya buat biopori misalnya. Nah, itulah tantangannya di sana. Dan kemudian tantangan selanjutnya tentu adalah terkait dengan biaya. Tentunya walaupun ini mudah, tetapi ada juga biaya yang harus dikeluarkan dan kita juga perlu sesuaikan dengan kondisi di tempat kita masing-masing. Kalau kantornya besar, mungkin bisa di pojok mana. Kalau rumahnya kecil, nah itu di mana, bagaimana. Nah, tentunya ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan ekoteologi ini. Mungkin kira-kira itu, Eka? Ya, baik Ibu. Memang sangat penting saya simak tadi penjelasan bahwa penanaman kebiasaan semenjak dini untuk memisahkan sampah itu memang sangat penting, Ibu, untuk membentuk karakter anak-anak di mana mereka terbiasa untuk membuang sampah, memisahkan antara anorganik dan anorganik, seperti ya, itu Ibu, ya. Kalau bisa sejak dini, nah kebetulan kita kan punya juga guru agama, punya pengawas, dan ini bisa mulai disosialisasikan karena seperti yang tadi saya bilang, kebiasaan itu tidak bisa dirubah sehari 2 hari begitu. Jadi dia harus rutin diinfokan, disosialisasikan, karena mungkin awalnya biasa buang sampah di satu tempat, nah sekarang harus dipilah. Nah, ini kan perlu pembiasaan. Sehingga merubah habit ini juga menjadi tantangan tersendiri dan memang memerlukan waktu yang lebih, seperti itu. Terkait tebe modern tersendiri, Ibu, di wilayah Bangli khususnya masih banyak masyarakat itu yang memang sudah memiliki tebe tersendiri, Ibu. Jadi beberapa pandangan itu tebe modern itu ya belum terlalu urgent seperti itu, Ibu. Bagaimana tanggapan Ibu? Karena pembuangan sampah bisa saja yang organik dibuang di tebenya seperti itu. Jadi pembuatan tebe modern belum terlalu urgent. Bagaimana tanggapan Ibu jika seperti itu? Ya, kalau terkait itu mungkin sesuai dengan bagaimana kondisi masyarakat kita. Jadi sebenarnya kalau modern ini kan dikelola penempatannya supaya lebih rapi, mungkin seperti itu. Di tempat-tempat yang tidak terlalu luas, mungkin bisa diposisikan di mana dan pengelolaannya seperti apa. Kalau yang punya lahan luas sih tidak masalah ya, saya rasa.
Nah, kemudian menjadi penting juga bagaimana mengelola sampah organik ini secara modern kalau sekarang istilahnya, mungkin agar menghindari baunya, kemudian menghindari dikerubungi lalat dan lain sebagainya, sehingga akan berpengaruh juga pada sanitasi di sekitarnya. Mungkin nantinya akan ke arah sana. Jadi apakah ditutup ataukah dibuatkan lubang tersendiri, nanti ada tutupnya sehingga baunya juga tidak menyebar dan lalat-lalat itu juga tidak berkerumun di sana. Mungkin sesuai dengan inilah kondisi masing-masing seperti apa. Kalau yang di rumahnya perkotaan kecil ya mungkin dibuatnya seperti apa, ditutup rapi gitu. Kalau yang punya lahan agak besar ya disesuaikan begitu. Ya, betul Ibu. Nah Ibu, di sini saya juga sempat mendengar bahwa Gembira adalah salah satu program inovasi yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Bangli. Nah, apakah ada inovasi-inovasi lain Ibu yang sudah dilaksanakan dan bagaimana dampaknya terhadap peningkatan kesadaran ASN dan juga masyarakat luas dalam memahami ekoteologi itu sendiri Ibu? Baik. Ya, memang kita sudah memiliki inovasi Gembira, gerakan membersihkan pura yang sudah rutin dilakukan oleh para penyuluh kita, bekerja sama juga dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dan terkait dengan gerakan lain yang masih berhubungan dengan ekoteologi, ini ada banyak sebenarnya ya. Yang pertama, gerakan penanaman pohon. Nah, ini penyuluh kita, penyuluh lintas agama juga rutin melaksanakan gerakan penanaman pohon ini. Jadi tidak hanya di lingkungan kantor, tetapi juga di tempat ibadah, baik itu pura, di masjid, di gereja, itu sudah berjalan. Kemudian gerakan penanaman pohon yang kita melibatkan masyarakat ini juga merupakan bentuk sosialisasi kita kepada masyarakat, kepada umat tentang pentingnya bagaimana kita menjaga ekosistem kehidupan di sekitar kita. Dan ini juga kita juga ingin menghadirkan bahwa negara itu hadir dalam kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan ini. Nah, kemudian inovasi yang selanjutnya yang sudah kita lakukan adalah tadi pembuatan biopori dan juga tebe modern. Nah, kalau itu adalah pengelolaan sampah organik yang kita lakukan di kantor kita. Jadi kalau biopori itu ada di beberapa titik di halaman kita, kemudian tebenya juga ada beberapa titik di halaman kantor kita. Nah, program selanjutnya adalah kita bahkan sudah melakukan gerakan bersih-bersih pura. Ini bersih-bersih tempat ibadah tidak hanya melibatkan penyuluh Hindu saja. Nah, seperti yang kemarin serangkaian dengan kegiatan Hari Amal Bakti, kita turut membantu membersihkan pura di Pura Dalam Langgar. Nah, di sana seluruh ASN terlibat, baik yang Hindu, Islam, Kristen, Buddha juga terlibat di sana. Jadi yang ingin kita hadirkan bahwasanya ekoteologi ini tidak hanya berhenti pada pelestarian lingkungan saja, tetapi ini juga menjadi salah satu upaya kita untuk bisa membangun harmoni sosial kehidupan kita. Mungkin itu DEK yang sudah kami lakukan di sini. Baik Ibu, sudah banyak inovasi Ibu ya yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bangli, khususnya dalam penguatan ekoteologi. Bahkan salah satunya itu sudah mendukung program moderasi beragama juga, iya, tentu dan saja juga kerukunan umat Ibu. Iya. Dengan kegiatan membersihkan tempat ibadah yang dilakukan lintas agama seperti itu Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu untuk kesempatan kali ini. Sahabat religi semuanya, demikianlah bincang kita bersama Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli. Dapat saya simpulkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Bangli sudah melaksanakan penguatan ekoteologi serta sudah mengintegrasikan ekoteologi ke dalam program kerja lintas sektor. Besar harapan kita, Ibu, tentunya bahwa program ekoteologi ini tidak hanya berlangsung dan terputus di Kementerian Agama Kabupaten Bangli saja, akan tetapi juga menambah
pemahaman masyarakat terkait dengan ekoteologi, serta meningkatkan kesadaran bahwa ekoteologi tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi, akan tetapi tanggung jawab bersama dan juga bagian dari Dharma agama. Demikian podcast kali ini, terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Kemendag Bangli. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua.